Halo semuanya, balik lagi di channel Mams Anime. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Attack on Titan Final Season Part 2 episode ketiganya ya, yang dirilis di dini hari tadi. Oke, daripada kelamaan, kita langsung masuk aja ke videonya. Scene dibuka dengan opening dari anime ini yang berjudul Rumbling dan dinyanyikan oleh Ben Sim. Episode kali ini berjudul Kakak dan Adik. Zeke yang terjatuh dari tembok akibat ditembak oleh komandan Magat pas mengenai tengkuknya. Eren yang terseok-seok mendekati kakaknya tersebut. Saat sedang berjalan pun, masih ada yang terus menghalanginya, seperti Porco yang dengan sekuat tenaga menggigit kakinya hingga putus. Tapi serangan tersebut juga membuat Porco pun terluka parah karena dipukuli terus oleh Eren. Saat sedang ingin membunuh Porco, tangan dari Eren terkena tembakan dari komandan Magat pula, yang membuat tangannya hingga terlepas. Karena Pig dan komandan Magat yang terus mengganggu dan menembakinya dari atas dinding, membuat Flood dan pasukannya marah, kemudian menyerang mereka. Tetapi apa daya, pasukan Flood sangat lemah yang membuat mereka mudah dikalahkan oleh Pig. Armin yang sadar masalah terbesarnya ada di Kartitan Pig, berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Pig. Tetapi di saat itu pula, ia mendengar komandan Pixie untuk menyergap dari belakang. Armin yang mendengar hal itu langsung berpikir untuk mendekati Pig dari belakang tembok dan memberikannya serangan kejutan. Setelah Armin mendapatkan ide, Armin menjelaskan kepada teman-temannya untuk menjalankan rencananya. Terlihat, Yelena yang sudah mulai frustasi hanya dapat melihat kekacauan di medan perang. Zack yang kembali mendapatkan kesadarannya dan ia mencoba untuk bangkit kembali. Ia melihat Eren yang masih bertarung dengan Reiner. Reiner yang terlihat lebih unggul dari Eren meminta Porco untuk bangun kembali. Reiner menyentuhkan jarinya ke Porco yang membuat Porco melihat ingatan dari kakaknya bahwa kakaknya menghasut atasan Marley untuk Reiner yang menjadi Titan dan adiknya sebagai Porco ini akan selamat dari kutukan Titan tersebut. Komandan Magat yang melihat Zack masih hidup, Zack berpikiran untuk menggunakan ultinya untuk merubah semua orang menjadi Titan. Tapi saat sedang menghirup udara dan bersiap untuk berteriak, Colt dan Falco datang. Colt berteriak, memohon untuk tak berteriak karena Falco meminum cairan Zack. Ia meminta untuk tidak melibatkan adiknya. Ia mohon agar Zack menahan teriakannya hingga Falco keluar dari jarak teriakan Zack. Gabi datang dengan membawa kuda dengan tujuan kabur sejauh-jauhnya dengan Falco. Zack tentunya tak mau melakukannya, tetapi dengan berat hati ia harus melakukannya. Karena dia dan Eren sudah mulai terpojok, maka dari itu ia tetap ingin melakukannya. Colt yang tetap percaya Zack yang begitu tega melakukannya, ia memeluk Falco dan tak ingin pergi darinya, yang akan berubah menjadi Titan. Zack memulai teriakannya, yang membuat semua orang menjadi Titan, dan pasukan darat Marley habis dimakan oleh para Titan tersebut. Dengan berat hati, menyuruh Falco yang sudah menjadi Titan untuk membantu Eren dan memakan Reiner agar dia bisa menjadi manusia kembali. Dan di saat itu pula, Gabi yang berhasil selamat dari ledakan yang merubah Falco menjadi Titan melihat Colt yang mati terpanggang. Ia hanya bisa menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Di saat Eren sudah bisa membalikan keadaan melawan Reiner, tiba-tiba Komandan Magat kembali menembak Zack yang membuat Zack seakan-akan telah mati. Eren yang melihat itu makin kesal, tetapi saat Komandan Magat ingin menembak kepala Eren, rencana dari Armin pun berhasil dengan melewati belakang dinding dan pas menembakkan tombak petirnya ke Pig dan Komandan Magat. Kasa yang ikut dengan Armin dengan mudahnya membunuh semua tentara darat Marley yang ada di dekat Pig. Tidak seperti pasukan Floats yang rata dengan mudah. Mikasa malah sebaliknya. Membuat Armin dan Mikasa jadi bertarung berhadap-hadapan dengan Pig. Scene kembali ke Eren dan Reiner. Reiner yang melihat Zack sudah menjadi tulang berpikir bahwa ia telah mati dan ia ingin melepaskan pengarasan di tengkuknya agar Falco dapat memakannya dan membuat Falco kembali menjadi manusia. Tapi saat Reiner ingin melakukannya, Porco datang. Ia yang sudah tahu kebenarannya memilih untuk dirinya agar dimakan oleh Falco dan akhirnya Falco pun berhasil dimakan oleh Falco. Reiner yang emosi langsung ingin mengambil kesempatan itu untuk membunuh Eren, tetapi Eren berhasil menangkap Reiner dengan pembekuan Titannya. Setelah mendapatkan kesempatan itu, Eren keluar dari Titannya dan berlari menuju Zack. Reiner yang sadar jangan-jangan Zack masih hidup, dan ternyata benar ia masih hidup.
Yang menggunakan taktik pick kemarin yang pura-pura mati yang ada di episode sebelumnya. Rainer berusaha sekuat tenaga agar ia terlepas dari pembukuan Eren, yang akhirnya berhasil membuat dirinya terlepas juga. Tapi saat itu, ada pertolongan dari Jean dan Connie ke Eren dengan menembakkan tombak petir ke arah Rainer, dan membuat Eren bisa terus berlari. Tetapi saat berlari sampai ke tempat Zack, di sana sudah ada Gabi yang menunggunya dengan menggunakan AWM yang siap menembaknya. Scene sangat menjadi tegang, karena Eren yang hanya berfokus kepada Zack, ia tak memperhatikan Gabi, dan benar saja tembakan dari Gabi berhasil mengenainya tepat di kepala Eren, yang membuatnya kepalanya putus dengan seketika. Scene berganti ke flashback antara Eren dan Zack yang bertemu di Liberio. Zack mengucapkan terima kasih karena Eren mau mengikuti rencananya untuk memandulkan seluruh Eldia. Setelah berbincang-bincang tentang ayah mereka, Zack ingin pergi kembali karena mereka tidak bisa bersentuhan. Zack memberikan bola kasti dari sosok yang dianggapnya sebagai ayah, yaitu pemegang Beast Titan sebelumnya. Saat Zack melempar bola tersebut ke Eren, Eren tak menangkapnya, yang membuat Zack berasumsi Eren tak menerima rencananya. Eren mengatakan bahwa dirinya menjadi kaku karena terlalu lama berada di rumah sakit. Scene kembali ke pertempuran. Untung saja sebelum Eren kehilangan kesadarannya, kepala dari Eren berhasil ditangkap oleh Zack, yang membuat mereka akhirnya bisa masuk ke dalam dunia pet. Sesaat itu pula, Eren melihat semua ingatan yang pernah terjadi di cerita Attack on Titan dan akhirnya mendapatkan kesadarannya di alam pet. Ia melihat Zack yang menjadi tua dan terperangkap dalam sumpah Raja Fritz untuk tidak perang. Tetapi Eren yang bukan keturunan Fritz tidak terkekang oleh sumpah tersebut. Saat sedang berbincang, muncullah Ymir, sang Titan pertama. Zack menyuruh Eren meminta kepada Ymir untuk melakukan rencananya, tapi Eren mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan Zack untuk mencapainya ke sini, dan ia tak akan pernah melakukan rencana tersebut karena tujuan Eren hanya untuk melindungi kaumnya. Zack mengatakan jika ia tetap seperti itu, maka Eldia akan terus saja mati, tetapi Eren membalikan semuanya dengan bagaimana jika di dunia ini hanya ada para Eldia, maka ia ingin menggunakan Rumbling untuk memusnahkan seluruh umat manusia yang bukan Eldia. Eren dengan siapnya meminta Ymir untuk meminjamkan kekuatannya, tetapi Eren yang bukan bangsawan, sedangkan Ymir hanya mengabaikannya karena Ymir sudah dicuci otak dari semasa hidupnya yang hanya mengabdi kepada para bangsawan. Zack yang sudah mendengar isi hati Eren jadi menunjukkan selama Eren belum sadar bertahun-tahun, ia sudah melepaskan kekangannya dari raja pertama, Fritz, yang membuat Eren terbalik menjadi terkekang. Eren yang tak menyangka akan seperti ini, Zack menghampirinya dan membenturkan kepalanya agar mereka bisa melihat masa lalu dari ayahnya. Episode pun berakhir. Namun benar sih parah, gak sabar minggu depan. Tapi kalau dari cuplikannya seminggu depan cuma fokus ke flashbacknya Zack sama Eren dah. Udahlah ya. Episode minggu depan judulnya Ingatan dari Masa Depan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.